Kita lanjut bahas PTTHK Serapi episode 773. Oke lah, gak usah banyak mang-nimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mengetahui bahwa mayat-mayat naga dan juga kerangka-kerangka naga yang berada di dalam tempat ini merupakan orang-orang kepercayaan yang selama ini dicari-cari oleh Raja Naga Emas, membuat dirinya syok dan juga seolah tidak percaya bahwa mereka semuanya telah dilenyapkan oleh adiknya sendiri, yaitu Raja Naga Perak. Tidak lama kemudian Raja Naga Emas pun berlutut di tanah. Dia memberikan penghormatan kepada mayat dan juga kerangka naga itu sambil mengatakan, "Semuanya mohon maafkan aku dan aku turut berduka cita untuk kalian." Kerangka-kerangka dan juga mayat-mayat naga ini adalah orang kepercayaan Raja Naga Emas yang telah mengikuti semenjak sang Raja Naga Emas terlahir ke dalam dunia ini, dan Raja Naga Emas sudah menganggap mereka sebagai saudara dan juga saudarinya. Tidak disangka ketika Raja Naga Emas menghilang dari dalam klan naga, orang-orang kepercayaannya ini telah dibasmi oleh Raja Naga Perak yang membuat Raja Naga Emas merasa sangat bersalah. Di sisi lain, Raja Naga Perak telah mengangkat telapak tangannya, dan kali ini kekuatan berbagai elemen telah muncul dengan cahaya energi yang cukup menyilaukan. Dia pun sedikit tersenyum bengis, lalu berkata pada kakaknya sendiri, "Kakakku tersayang, berhentilah omong kosong. Sudah waktunya mengantarkan dirimu bergabung dengan mereka. Klan naga saat ini akan menjadi milikku, dan kau bisa pergi dengan tenang." Merasakan kekuatan dahsyat dari adiknya, yaitu Raja Naga Perak, membuat tekanan di tubuh Raja Naga Emas meningkat dan dia telah mendapatkan ancaman kematian. Tidak lama kemudian mata emas dari sang Raja Naga Emas ini berkilat penuh dengan kegilaan. Bahkan jika dia harus mati, Raja Naga Emas tidak akan pernah membiarkan Raja Naga Perak menyakiti orang-orang dari klan naga. Seluruh kehampaan dari dunia ini tiba-tiba beriak dengan cahaya keemasan, dan bahkan kehampaan itu sendiri juga bergetar. Mayat naga dan juga kerangka-kerangka naga yang berada di dalam tempat ini tiba-tiba saja menunjukkan sebuah kebangkitan. Lalu terdengar suara raungan, "Tuan Raja Naga!" Mendengarkan suara raungan seperti itu, darah yang sudah mendidih di dalam tubuh Raja Naga Emas berangsur-angsur menjadi lebih tenang, dan kemudian ekspresinya pun cukup tertegun. Raja Naga Emas melihat pada kerangka dan juga mayat naga itu sambil mengatakan, "Apakah sebenarnya mereka masih hidup?" Melihat di tengah kekosongan dari menara emas, tiba-tiba saja muncul sebuah topeng emas raksasa. Dan seketika itu juga mayat naga dan juga tulang-tulang naga yang berserakan di dalam tempat ini bergerak dengan cepat untuk menuju ke arah Raja Naga Emas. Di atas topeng emas itu sendiri telah penuh dengan tekanan naga yang luar biasa dan mengandung kekuatan yang seolah-olah tidak mampu dihancurkan. Hal ini menyebabkan pandangan mata Raja Naga Perak sedikit berkerut, dan dia juga mencium gelombang yang tidak biasa dari topeng emas tersebut. Raja Naga Perak kemudian mengatakan, "Tidak kusangka bahwa artefak yang telah lama hilang di dalam klan naga ini berada di dalam tempat ini, dan itu adalah topeng pengumpul naga surgawi yang berada di peringkat ke-7 di dalam dunia manusia." Akibat kemunculan dari topeng emas tersebut, tulang-tulang naga yang tadinya berserakan secara perlahan telah disatukan kembali, dan kemudian mayat naga yang tadinya mati ini juga telah hidup. Lalu hal itu pun berubah menjadi dua sosok yang cukup takjub. Pandangan mata dari kedua sosok tersebut melihat ke arah Raja Naga Perak dengan kemarahan yang luar biasa, karena itu sebenarnya adalah Long Hao dan juga komandan pemimpin tentara naga baja suci, yaitu Long Yao. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Raja Naga Perak tiba-tiba saja mengatakan, bukankah mereka seharusnya telah mati karena energi misterius di sekitar menara emas tersebut? Tapi kenapa bisa dibangkitkan kembali dari dalam kematian? Gelombang keheranan dan juga keraguan terus memenuhi pikiran Raja Naga Perak. Di belakang tubuh dari Long Hao dan juga Long Yao
masih ada tumpukan tulang-tulang yang tidak bisa disambung dan fluktuasi di dalamnya beberapa kali lebih mengerikan jika dibandingkan dengan fluktuasi mereka berdua, karena sebenarnya itu adalah tulang milik tetua Long King. Dengan kata lain, bahwa orang ini telah tewas sepenuhnya. Melihat kemunculan dari dua sosok ini membuat air mata tiba-tiba saja menetes di mata Raja Naga Emas, dan kemudian dia mengatakan, Long Hao, Long Yao, tidak kusangka bahwa aku masih bisa melihat kalian berdua. Long Hao dan juga Long Yao, keduanya pun saling berpandangan dan buru-buru membantu Raja Naga Emas untuk berdiri. Lalu keduanya memberikan hormat sambil mengatakan, Tuan Raja Naga, akhirnya kau kembali juga setelah sekian lama menghilang dari dalam klan naga ini. Namun, kita berdua tidak bisa memberikan hadiah untuk kepulangan Anda, dan hanya ini yang bisa kita berikan pada dirimu. Long Hao dan juga Long Yao ini telah mengulurkan telapak tangan mereka dan memberikan topeng emas serta tulang naga kepada Raja Naga Emas di hadapannya. Namun sang Raja Naga Emas tidak segera menerima kedua benda itu. Dia malah bertanya, ceritakan padaku apa yang sebenarnya telah terjadi kepada kalian. Long Hao kemudian mengatakan, Raja Naga Perak sebenarnya telah mengetahui keberadaan dua benda suci yang berada di dalam makam naga ini dari kitab-kitab kuno klan naga kita, dan dia mencoba meyakinkan kita berdua untuk bergabung dengan dirinya, tapi sia-sia. Maka dari itu secara diam-diam Raja Naga Perak telah menangkap diriku, Long Yao dan juga tetua Long King, dan menggunakan tubuh dari kita bertiga sebagai penanda di dalam tempat ini untuk membangun lorong dimensi dan menuju puncak menara segitiga emas. Dia telah menggunakan kekuatan sumber naga di dalam tubuh kita untuk menahan erosi kekuatan yang berada di dekat menara segitiga emas tersebut, dan juga untuk memecahkan salah satu kotak giok yang berada di puncaknya, supaya Raja Naga Perak bisa mendapatkan benda yang berada di dalam kotak giok itu. Namun ketika dia akan menerima kehendak dari Dewa Naga, Raja Naga Perak benar-benar tersiksa oleh kekuatan yang berada di dalam kotak giok, dan dia bahkan hampir mati terkena serangan balasan. Tubuh naganya saat itu hancur total. Jejak Dewa Naga langsung meluap, dan kemudian semuanya diserap oleh gadis berambut ungu itu, karena dia pada saat itu juga telah dibawa ke dalam tempat ini oleh Raja Naga Perak. Setelah Raja Naga Perak sendiri terluka parah, dia pun melarikan diri cukup jauh. Sementara tubuh dari kita bertiga masih tertinggal di dalam tempat ini, dan demi bisa melindungi kita berdua, tetua Long King mengorbankan dirinya sendiri, dan sekarang dia sudah bisa dianggap mati. Kerangka naga yang tidak bisa dibentuk kembali itu adalah milik tetua Long King, dan tulang naga yang berada di tanganku ini adalah tulang naga agung yang selama ini dimiliki tetua Long King yang bernama tulang naga asal fantasi. Ketika krisis datang saat itu, tetua Long King dengan kekuatan topeng emas ini dan juga nyawanya sendiri, dia telah melindungi kita berdua menggunakan sumber kekuatan terakhir darinya. Dan ketika Anda baru saja mencoba untuk menyerang menara emas, fluktuasi yang telah ditinggalkan oleh tetua Long King di dalam topeng emas yang melindungi kita selama ini tergerak hingga pada akhirnya membuat kita berdua bisa terlahir kembali. Maka dari itu Tuan Raja Naga, terimalah dua benda peninggalan tetua Long King. Jangan kau sia-siakan kematiannya. Raja Naga Emas kemudian memandang kedua benda yang merupakan topeng serta tulang naga fantasi ini, membuat amarah di dalam hatinya menjadi tidak bisa dipadamkan. Di sisi lain Raja Naga Perak kemudian mengatakan, tidak kusangka bahwa sebenarnya kekuatan Dewa Naga yang berada di dalam tempat ini tidak membuat kalian mati. Ini adalah takdir yang luar biasa. Dan aku juga tidak menyangka bahwa artefak naga yang merupakan topeng emas tersebut benar-benar dimiliki oleh tetua Long King. Sepertinya aku memang salah perhitungan. Ketika Raja Naga Emas pergi, Raja Naga Perak secara diam-diam membasmi para petinggi yang berada di bawah Raja Naga Emas. Awalnya hanya untuk menduduki posisi dari pemimpin klan naga, tapi semenjak mengetahui tentang kekuatan Dewa Naga yang berada di dalam makam naga ini, Raja Naga Perak memiliki keinginan yang kuat
terhadap kekuatan Dewa Naga tersebut. Dia lalu menangkap orang-orang di bawah komando Raja Naga Emas, menggunakan tubuh mereka dan cara paksa, menggunakannya sebagai pijakan untuk mendapatkan kekuatan Dewa Naga di dalam tempat ini, tapi masih saja gagal. Kekuatan dari Menara Emas sangatlah luar biasa, dan itu di bawah perhitungan dari Raja Naga Perak. Ketika dia mencoba untuk menyentuh Menara Emas ini, kekuatan Raja Naga Perak hanya berada di reinkarnasi ke-9 biasa, dan dia bahkan belum pernah menyentuh ambang puncak reinkarnasi ke-9. Oleh karena itu, ketika dia bersentuhan dengan kotak giok yang berada di puncak Menara Emas, tubuh naganya langsung dilenyapkan dan juga meledak. Kehendak Dewa Naga menyebar, dan pada saat itu Xian juga berada di dalam tempat ini karena dibawa oleh Raja Naga Perak. Entah apa yang telah terjadi, kekuatan di dalam tubuh dari Xian tiba-tiba saja menarik kehendak Dewa Naga tersebut dan kemudian diserap sepenuhnya. Semenjak saat itu Raja Naga Perak mengetahui bahwa kemungkinan Xian akan bisa menjadi penolong baginya. Oleh karena itu, dia pun mulai mengendalikan Xian dan juga menyusun sebuah konspirasi. Setelah Raja Naga Emas kembali ke dalam klan naga ini, Raja Naga Perak dengan bantuan Tetua Longfeng membujuk Raja Naga Emas supaya mendapatkan kekuatan Dewa Naga di dalam tempat ini. Dan itu hanyalah akal-akalan busuk saja dari Raja Naga Perak, karena dia mengetahui Raja Naga Emas dalam kondisi yang lemah. Ketika masuk ke dalam tempat ini, mungkin tubuhnya akan hancur, kekuatannya akan tersebar, dan kemudian hal itu bisa dikumpulkan oleh Raja Naga Perak. Lalu dia juga akan menyuruh Xian untuk melahap kekuatan dari Dewa Naga. Dan setelah hal itu benar-benar berhasil, Raja Naga Perak akan melahap kekuatan dari Xian. Memikirkan rencana seperti itu saja membuat kegilaan di dalam hati Raja Naga Perak menjadi semakin besar. Dia kemudian membayangkan apabila mendapatkan kekuatan yang luar biasa di dalam tempat ini, mungkin orang-orang dari pusat dunia manusia, bahkan raja asing, hanya akan seperti semut di hadapan dirinya. Raja Naga Emas yang tampak marah, dia menghembuskan nafas kemudian mengatakan, sekarang semuanya sudah jelas, maka dari itu tidak ada gunanya lagi untuk mengampuni dia seperti masa lalu. Aku akan segera menyelesaikan keluhan di antara kita berdua. Raja Naga Emas pun mengulurkan telapak tangannya dan dia mengambil tulang naga fantasi serta topeng emas yang berada di hadapannya, lalu menyerap kekuatan yang berada di dalam sedikit demi sedikit. Niat yang agung melonjak dalam pandangan mata Raja Naga Emas, dan kemudian dia secara perlahan melihat kepada Raja Naga Perak. Dengan berkah dari tulang naga fantasi tersebut serta kekuatan dari topeng emas, membuat kekuatan tempur Raja Naga Emas sedikit meningkat. Namun Raja Naga Perak tidak takut dengan hal ini, dan dia hanya bisa mengatakan, kakakku, dasar kau orang yang membosankan. Raja Naga Emas kemudian mengatakan, mari, ini akan menjadi pertempuran terakhir kita. Segera setelah mengatakan hal seperti ini, mata dari Raja Naga Emas pun sedikit terpejam, dan kemudian lautan keemasan tiba-tiba saja muncul dari dalam tubuhnya, memenuhi seluruh tempat ini dengan kekuatan penghancur yang melampaui langit dan bumi. Tubuh Raja Naga Emas dalam sekejap saja langsung berubah menjadi naga emas raksasa dengan aura mendominasi dan juga tekanan yang luar biasa. Bahkan hal itu membuat Long Hao dan juga Long Yao memberikan pemujaan dan juga penghormatan yang luar biasa. Long Hao dan juga Long Yao tiba-tiba saja saling berpandangan. Lalu mereka pun mengatakan, Raja, tolong tahan orang itu sebentar, dan kita memiliki rencana untuk bisa mengambil salah satu kotak giok yang berada di puncak Menara Emas. Kata-kata ini telah dikirimkan kepada Raja Naga Emas menggunakan kekuatan jiwa dan hanya bisa didengarkan oleh mereka bertiga. Tidak lama kemudian kekuatan di dalam tubuh Long Hao dan juga Long Yao telah diaktifkan, dan itu secara samar-samar menggemakan kekuatan yang berada di Menara Emas. Seolah mereka akan bisa melawan kekuatan misterius yang berada di dalam Menara Emas tersebut. Menghadapi serangan yang cukup dahsyat dari Raja Naga Emas, hal ini membuat Raja Naga Perak mengeluarkan kekuatan perak dari dalam tubuhnya sambil berteriak, kekuatan suci elemen bentuk pagoda naga.
Tiba-tiba saja cahaya keperakan yang muncul dari dalam tubuhnya kini berubah menjadi sebuah pagoda perak yang sangat besar dan menjulang tinggi ke arah langit. Di atas pagoda perak itu ada seekor naga perak yang kecil, namun memancarkan cahaya perak yang sangat menyilaukan, menyebabkan kekosongan yang berada di sekitarnya sedikit hancur, dan itu memberikan tekanan yang luar biasa terhadap lautan emas yang telah diciptakan oleh Raja Naga Emas. Namun sang Raja Naga Emas sendiri hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat dirimu, namun kau masih saja sok kuat. Jika saja Raja Naga Emas tidak mendapatkan topeng emas dan juga tulang naga fantasi, dia pasti bukan lawan dari Raja Naga Perak untuk saat ini." Meskipun begitu, tulang naga fantasi sebenarnya tidak cocok dan topeng emas juga tidak memiliki kekuatan menghancur yang besar. Hanya saja kedua benda ini digunakan Raja Naga Emas untuk memelihara dan juga melindungi energi kehidupan yang berada di dalam tubuhnya. Tujuan Raja Naga Emas melawan Raja Naga Perak bukanlah untuk mengalahkan orang ini, tapi hanya untuk mengulur waktu bagi Long Hao dan juga Long Yao mendapatkan salah satu kotak giok yang berada di atas puncak menara emas. Raja Naga Perak yang penuh dengan kegilaan, dia pun berteriak, "Sebentar lagi dunia ini akan patuh di bawah kakiku, dan pada saat itu 8 Raja Naga yang lainnya akan kulenyapkan, dan kalian semuanya akan kembali menjadi telur naga yang menunggu waktu lama untuk bisa terlahir kembali ke dalam dunia ini. Dan pada saat kau muncul lagi, maka dirimu akan kehilangan ingatan serta kekuatan, dan segala hal yang kau miliki untuk saat ini akan benar-benar lenyap." Sayang sekali kakakku. Raja Naga Emas hanya terdiam. Namun detik berikutnya Long Hao berteriak dengan keras, "Bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan dengan mudah oleh orang jahat sepertimu? Dengan kekuatan kita, lakukan teknik pemanggilan naga." Tangan dari Long Hao dan juga Long Yao tiba-tiba saja membentuk sebuah segel tertentu, dan kemudian kekuatan yang berada di dalam tubuh mereka ini telah dikeluarkan lalu berubah menjadi simbol naga kuno. Hal itu melesat untuk menuju ke atas dari menara emas, dan tiba-tiba saja bisa dengan mudah menerobos pelindung energi misterius yang berada di dalam tempat itu. Lalu simbol naga kuno ini berubah menjadi tangan yang meraih salah satu dari kotak giok di atas menara emas tersebut. Menyaksikan adegan seperti ini membuat pandangan mata Raja Naga Perak cukup terkejut, dan kemudian dia berteriak, "Sebenarnya kau cari mati?" Raja Naga Perak tidak menyangka bahwa simbol naga kuno yang berubah menjadi telapak tangan bisa mengabaikan energi pelindung misterius dari menara emas. Tidak lama kemudian, salah satu kotak giok yang berada di puncak menara emas itu pun benar-benar terguncang dan kemudian berhasil diraih oleh telapak tangan tersebut. Raut wajah Long Hao segera memerah bersama dengan Long Yao. Mereka saat ini telah menghabiskan seluruh kekuatan di dalam tubuh mereka, dan kemudian dengan paksa mengendalikan telapak tangan tersebut, lalu menyeret kotak giok untuk keluar dari menara emas sambil mengatakan, "Raja Naga Emas, selanjutnya aku serahkan padamu." Menyaksikan adegan seperti ini membuat Raja Naga Perak meraung dengan marah. "Aku tidak akan pernah membiarkan kotak itu terjatuh," katakan Raja Naga Emas. Selanjutnya, Raja Naga Perak telah mengendalikan pagoda naga untuk menekan tubuh naga emas dari sang Raja Naga Emas ini sendiri, dan kemudian dia pun langsung melesat untuk menuju kotak giok tersebut. Dengan pandangan mata penuh kepuasan, Raja Naga Perak pun tertawa. Kotak giok yang di dalamnya berada tulang naga Tiansu akan menjadi milik raja ini, dan semuanya akan berakhir. Kekuatan elemen yang berwarna perak kembali dikeluarkan dari dalam tubuh Raja Naga Perak, dan kemudian hal itu pun telah diulurkan untuk menyelimuti kotak giok tersebut, yang membuatnya langsung berhenti di udara. Sebuah senyum kepuasan telah muncul di raut wajah Raja Naga Perak
karena dia sangat yakin akan bisa mendapatkan benda di dalam kotak giok yang merupakan tulang naga Tianshu itu. Namun, ketika Raja Naga Perak sudah mendekat pada kotak giok dan akan mengambil benda tersebut, tiba-tiba saja sebuah cahaya kemasan melesat dengan sangat cepat dari arah belakangnya dan kemudian menyambar kotak giok tersebut. Dan tidak lain, ini adalah Raja Naga Emas. Seluruh tangannya telah berubah menjadi warna emas dan diselimuti oleh cairan emas yang tebal. Namun ketika hal itu bersentuhan dengan kotak giok ini, cairan-cairan emas yang berada di telapak tangan Raja Naga Emas meleleh dengan kecepatan yang mengerikan. Raja Naga Emas saat ini benar-benar tidak mampu menahan peleburan kekuatan dari kotak giok tersebut. Bahkan jiwa dari sang Raja Naga Emas merasa gemetaran untuk saat ini. Ada sensasi terbakar yang luar biasa, seolah-olah dia sedang memegang benda jahat yang akan menjerumuskannya ke dalam sebuah malapetaka. Menyaksikan adegan seperti itu membuat Raja Naga Perak tidak puas dan dia mengirimkan kekuatan perak untuk langsung menekan tubuh Raja Naga Emas. Namun sang Raja Naga Emas untuk saat ini tidak akan menyerah karena dia adalah harapan terakhir dari klan naga. Sang Raja Naga Perak kemudian berteriak, "Kakak Raja Naga Emas, berikan itu padaku. Jika tidak, maka aku akan mengubur seluruh klan naga ini bersama dengan dirimu." Di balik kemarahan Raja Naga Perak, ada sebuah kegelisahan yang muncul di dalam hatinya. Jika sang Raja Naga Emas benar-benar mampu menyerap tulang naga Tianshu, maka tidak akan ada peluang kemenangan bagi Raja Naga Perak. Alih-alih menuruti apa yang dikatakan Raja Naga Perak, justru Raja Naga Emas menjadi semakin gila. Tanpa ragu lagi dia langsung membuka kotak giok ini dan kemudian menelan tulang naga Tianshu kecil yang berada di dalam kotak giok tersebut. Pada saat yang sama, aura kuno dan agung di seluruh langit ini langsung terpancar dan kemudian menyelimuti tubuh Raja Naga Emas dengan kekuatan cahaya hijau. Kelopak mata Raja Naga Emas untuk saat ini bergetar dengan hebat. Rasa pusing telah menyerang pikirannya. Menyaksikan apa yang dilakukan oleh kakaknya membuat Raja Naga Perak menjadi sangat marah dan kemudian dia mengatakan, "Kakak Raja Naga Emas, kau benar-benar sialan. Jika begitu, rasakanlah kekuatan elemen dari diriku." Energi perak yang di dalamnya juga mengandung warna-warni yang luar biasa telah kembali dilemparkan Raja Naga Perak untuk menuju ke tubuh Raja Naga Emas dan seolah bisa merobeknya dalam seketika. Namun ketika melihat hal seperti ini, Raja Naga Emas hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Jika begitu mari kita lihat apakah kekuatan elemenmu lebih cepat untuk mengupas diriku, ataukah kekuatan raja ini yang lebih cepat untuk bisa menyerap tulang naga Tianshu. Jika aku yang menang, maka nasibmu akan hancur selamanya." Sosok tubuh Raja Naga Emas kini telah langsung bermandikan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan dan kemudian dia pun berubah menjadi kepompong emas raksasa yang dikelilingi oleh cahaya hijau mempesona. Kepompong ini pun mengambang di udara dan kemudian Raja Naga Emas yang berada di dalamnya yang sudah menelan tulang naga Tianshu mencoba untuk mempernikah dan juga menyerap seluruh kekuatan yang berada di dalamnya. Di dalam kepompong emas ini ada konfrontasi yang luar biasa antara energi emas dan juga energi yang berwarna hijau. Hal ini pun terus berkelebat. Jelas bisa diketahui bahwa tidak mudah bagi Raja Naga Emas untuk bisa menyerap tulang naga Tianshu yang merupakan milik Dewa Naga. Melihat adegan seperti ini membuat Raja Naga Perak hanya bisa meraung dengan gila. Karena dia tidak menyangka bahwa Raja Naga Emas benar-benar licik. Bahkan kepompong emas yang dia ciptakan tidak mudah dihancurkan menggunakan kekuatan elemen yang memiliki warna-warni tersebut. Apakah rencana yang sudah dia bentuk secara matang akhirnya akan kalah dan hanya menguntungkan Raja Naga Emas saja? Pandangan mata Raja Naga Perak kali ini melihat pada Long Hao dan juga Long Yao yang sudah lemah dan terduduk di tanah. Lalu dia berkata, "Yan bisakah kau melenyapkan mereka berdua untuk diriku?" Jika bukan karena campur tangan dari Long Hao dan juga Long Yao
yang bangkit kembali dari dalam kematian. Mana mungkin rencana sempurna Raja Naga Perak akan hancur seperti ini. Sementara Long Hao dan juga Long Yao hanya tersenyum sambil mengatakan, kita telah dilahirkan ke bumi dan akan menghadapi kematian. Jadi kita saat ini tidak takut mati. Namun kau harus ingat, ketika Raja Naga Emas berhasil keluar dari retreatnya, pasti kau yang akan mati. Bahkan pada saat mengikuti Raja Naga Emas di masa lalu untuk berperang melawan ras jahat asing yang kekuatan jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan Raja Naga Perak, membuat Long Hao dan juga Long Yao tidak pernah mundur. Dan kenapa dia harus takut dengan Raja Naga Perak untuk kali ini? Emosi di dalam tubuh Raja Naga Perak sedikit lebih tenang dan kemudian dia pun mengatakan, aku tidak akan membunuh kalian berdua. Namun katakan padaku bagaimana caranya mengabaikan energi pelindung dari menara segitiga emas. Dengan mengatakan rahasia itu, maka nyawa kalian akan kuampuni. Long Hao dan juga Long Yao hanya saling berpandangan dan kemudian mereka tersenyum lalu mengatakan, kenapa kau mengurungkan niatmu? Jika mau membunuh kita berdua, bunuh saja. Tidak perlu banyak omong kosong. Mendapatkan jawaban seperti ini membuat Raja Naga Perak tidak puas dan kemudian dia kembali mengeluarkan kekuatan perak dari dalam tubuhnya. Lalu mengatakan, kekuatan elemental curi ingatan mereka. Akhirnya kekuatan perak itu mengalir ke dalam tubuh Long Hao dan juga Long Yao, namun tidak berhasil menemukan apapun. Hal ini membuat Raja Naga Perak kemudian berkata, sial, kenapa tidak ada catatan apapun di dalam pikiran kalian? Long Hao dan juga Long Yao tertawa terbahak-bahak. Raja Naga Perak, tunggu saja ajalmu. Mendengarkan hal seperti ini, pandangan mata Raja Naga Perak melihat ke arah Yan yang merupakan Xian, dan kemudian dia mengatakan, Yan bisakah kau mencoba untuk mengambil satu kotak giok yang masih tersisa di atas menara emas? Xian ketika mendengarkan hal seperti ini hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali. Aku tidak yakin. Kegelisahan mulai muncul di dalam hati Raja Naga Perak. Jika sampai tidak ada solusi, mungkin dia hanya bisa dengan paksa kembali mengorbankan tubuh Long Hao dan juga Long Yao untuk menjadi pijakan menuju menara emas itu. Namun ketakutan kembali muncul di dalam hati Raja Naga Perak. Jika sampai adegan di masa lalu akan terulang kembali. Di saat kebuntuan seperti ini, tiba-tiba saja Xian segera mengatakan, meski aku tidak terlalu yakin, tapi aku bisa mencobanya. Mendengarkan hal seperti ini, sebuah tawa kegirangan muncul di wajah Raja Naga Perak dan kemudian dia mengatakan, jika begitu aku akan serahkan kepada Yan Pada awalnya Xian hanyalah seorang gadis yang dia temukan secara tidak sengaja, dan ternyata orang ini adalah putri dari Sukun. Raja Naga Perak lalu mengangkat Xian yang telah kehilangan ingatannya menjadi anaknya dan kemudian dilatih supaya bisa mewarisi kekuatan yang dimiliki Raja Naga Perak dan kemungkinan akan berguna di masa depan nanti. Saat itu Raja Naga Perak membawa Xian ke dalam tempat ini, dan ketika bahaya muncul tidak disangka bahwa Xian mampu menyerap kekuatan dari kehendak Dewa Naga. Jika saat itu tidak ada Xian, kemungkinan Raja Naga Perak hanya akan tewas di dalam tempat ini. Dan sebuah pemikiran licik telah muncul di dalam benak Raja Naga Perak. Dia pun akan memanfaatkan Xian demi kepentingannya sendiri. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkin Xian akan benar-benar mampu mendapatkan benda yang berada di dalam kotak giok satunya, dan tidak lain itu adalah kehendak Dewa Naga. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.